Bab 32, Perpisahan tanpa kabar. Yongki membuka mata. Dia sudah berada di rumah, sakit dan ditemani oleh Miftah. Ingin berterima kasih karena sudah menunggunya. Tetapi dalam hati juga marah, karena Miftah secara terang-terangan mencintai Indria. Yong, aku memang mencintai Indria, tetapi aku tidak akan melangkahi batasku selama dia jadi istrimu. Aku tidak akan macam-macam, dan aku ingin kita saingan secara sehat. Karena Indria bukan barang untuk perebutan. Biarkan kelak dia memilih apa yang membuat dia bahagia dan nyaman, ucap Miftah. Yongki kesal, seolah dirinya terlihat sangat kekanakan, tidak ada sifat dewasa sama sekali. Miftah padahal seumuran, tetapi pola pikiran memang lebih matang. Dalam hati Yongki merasa minder. Sosok yang cocok dengan Indria adalah sosok dewasa seperti Firman dan Miftah. Akan tetapi, Yongki sudah terlanjur mencintai sang istri. Dia tidak akan melepaskan, walau apapun yang terjadi. Mengenai video sudah berhasil aku hapus, timpal Miftah. Serius? Tanya Yongki memastikan iya. Aku meminta bantuan Ronald, balas Miftah. Yongki tersenyum. Ronald adalah teman mereka saat dulu kuliah di luar negeri. Lelaki cerdas dari Italia yang sangat berbahaya jika sudah memegang keyboard komputer. Dia apa kabar? Tanya Yongki berusaha santai. Baik, dia bilang istrimu cantik dan berharap kamu cerai dengan Indria, jawab Miftah. Kalian bangsat semua, pekik Yongki. Hei, wajar tidak sih kalau lelaki mencintai kecantikan? Ujar Miftah tertawa puas. Tapi ya dilihat-lihat dulu dong. Indria masih sah istriku. Beraninya kalian melirik. Dia istri loh, bukan hanya pacar aku. Sela Yongki. Ya, padahal dulu kita selalu berbagi pacar. Gumam Miftah tersenyum geli. Pacar dan istri beda. Pacar bisa dinikmati bersama kalau istri hanya suami yang boleh. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada Sinta? Dia sudah keterlaluan sekali loh. Mempermalukan Indria. Wanita yang tidak pernah menunjukkan wajah, malah sampai ditarik jilbabnya sampai terlihat rambutnya. Pastinya Indria sangat marah. Tanya Miftah penasaran. Aku memang kecewa pada Sinta, tapi aku tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun juga dia pasti sangat patah hati, karena sudah kuberi harapan palsu. Saat ini yang aku pikirkan adalah bagaimana cara menemukan Indria. Aku tidak mau kehilangan dia, Mif. Aku bisa mati jika hidup tanpa Indria, jawab Yongki kebingungan dan hampir menangis. Heleh, lagian sebelum kamu bertemu dengan Indria, hidupmu juga baik-baik saja. Dengan Sinta, malah kamu abaikan Indria, ejek Miftah. Kamu tak punya rasa simpati kepadaku kah? Kau ini sahabat atau apa? Pekik Yongki. Salah kamu sendiri, terlalu egois dan keras kepala Yong, jawab Miftah. Iya, dan aku menyesalinya. Tidak hanya kehilangan istri, aku juga diusir oleh orang tuaku, keluh Yongki. Terus kamu mau bagaimana? Tanya Miftah mulai serius. Aku harus mencari Indria, tapi kira-kira dia kemana? Aku sama sekali tidak tahu tentangnya. Ah, kau parah, aku sudah tidak bisa berkomentar tentang kamu lagi. Tapi saran aku sih, kamu temui kedua orang tuamu. Siapa tahu mereka bisa memberitahu mengenai saudara atau siapapun yang berhubungan dengan Indria. Aku takut Abah dan Umi malah ingin mencarikan suami baru untuk Indria yang lebih baik. Aku heran kenapa mereka sama sekali tidak mendukung anak sendiri. Keluh Yongki. Terima saja nasib kamu, Yong. Sialan kamu, bisa-bisanya bahagia di atas derita orang, umpat Yongki. Gini aja, besok pagi kamu pura-pura sekarat. Siapa tahu kedua orang tuamu mau memaafkan kamu dan memberikan informasi mengenai Indria, saran Miftah. Yongki meringis. Walau ide Miftah terkesan gila, tapi dia tetap ingin mencobanya. Pagi ini Indria malas-malasan untuk bangun, apalagi dia sedang libur sholat. Semalam dia sudah meminta bantuan pada Firman untuk mengundurkan diri sebagai dosen. Entah kenapa Indria kali ini lebih menginginkan untuk melanjutkan usaha kedua orang tuanya di bidang kaligrafi. Dengan begitu,
Indria untuk sementara ini bisa terhindar dari suaminya yang sudah pasti akan mencarinya. Saat ini Indria tinggal di sebuah hotel yang tidak jauh dari perusahaan orang tuanya. Dia memang ingin liburan dan membahagiakan dirinya sendiri. Mas, apakah kamu merindukan aku? Atau kamu malah pergi mencari Sinta? Batin Indria. Pada akhirnya Indria tidak bisa tidur lagi. Dia terus kepikiran suaminya. Tidak bisa dipungkiri ada rindu di balik kemarahannya. Tetapi setiap kali teringat video pertunangan dan juga ulah Sinta yang mempermalukannya, Indria menjadi malas untuk mengingat sang suami. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ada panggilan dari kedua mertuanya. Indria memang memiliki 2 nomor. Yang satunya untuk keluarga dan satunya untuk murid-murid serta rekan kerja. Dan Indria mengaktifkan yang untuk kerja, tidak lupa mengabari mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Alhamdulillah baik, Umi. Dan Abah jangan khawatir. Saat ini Indria sedang liburan. Syukurlah. Bahagiakan dirimu, Nak. Jangan ingat-ingat hal yang membuat kamu bersedih. Jangan pula merasa sendiri. Kami adalah orang tuamu juga. Terima kasih, Umi. Dan Abah, kalau begitu Indria mau mandi dulu. Setelah ini ke perusahaan. Iya, Nak. Selalu kabari kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indria tersenyum. Setidaknya masih ada mertua yang begitu baik dan mengisi kekosongan hatinya saat ini. Lebih baik aku melihat proses pembuatan kaligrafi saja. Sudah lama sekali aku tidak main ke sana. Batin Indria berusaha menghibur diri. Indria segera bangun, mandi dan memakai gamis serta jilbabnya. Tidak lupa menutupi wajah dengan cadarnya. Setelah keluar dari kamar, dia langsung menuju ke lift. Tetapi begitu masuk di dalam, ada seorang laki-laki. Indria tidak berani melihat. Dia langsung menundukkan pasangan ke bawah. Dalam menit pertama terasa biasa, sampai tiba-tiba ada goncangan keras dan suara berdecit yang memekikkan telinga. Indria berguncang sampai tubuhnya hampir terpental. Tetapi ada tangan yang segera meraihnya. Indria menjerit keras. Dia begitu takut, begitu sadar. Dia sudah berada di dalam pelukan seorang laki-laki. Kedua mata mereka bertemu untuk sesaat. Kemudian sama-sama mengalihkan pandangan. Maaf, ucap Indria malu dan melepaskan diri dari lelaki itu. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Iya, terima kasih sudah menolong, jawab Indria gemetar hebat. Sungguh tadi rasanya seperti terjun bebas, tapi dalam hati terus bersyukur karena masih diberi keselamatan. Ini minumlah, biar kamu bisa sedikit tenang, pucuk lelaki tersebut sembari menyerahkan sebotol air mineral. Indria terbengung, dia merasa sungkan menerima pemberian orang asing. Ini kamu terima saja, belum aku buka dan pastinya tidak ada racun. Sela lelaki tersebut tersenyum manis. Indria tidak menyangka jika selain suaminya ada lelaki yang jauh lebih tampan. Hanya saja Indria sebatas mengagumi. Ciptaan Allah. Dia menerima botol air mineral dan hanya memegangnya. Terima kasih, jawab Indria. Lelaki tersebut lagi-lagi hanya tersenyum. Kemudian berusaha untuk membuka pintu. Pintunya tidak bisa dibuka, ucap lelaki itu. Coba minta tolong, siapa tahu ada yang mendengar. Balas Indria mulai panik. Baiklah, jawab lelaki tersebut. Permisi, siapapun di luar, tolong laporkan jika lift ini rusak. Lelaki tersebut mencoba berteriak berkali-kali, dan akhirnya ada sebuah jawaban yang membuat keduanya lega. Iya, sedang kami perbaiki. Mohon bersabar untuk 10-15 menit. Baiklah, terima kasih. Indria lelah berdiri terus. Kakinya mulai kesemutan. Mari kita duduk saja sambil menunggu. Jangan takut, aku tidak punya niatan jahat. Pucuk lelaki tersebut juga duduk duluan. Aku tidak berpikiran begitu, hanya masih syok dengan kejadian tadi. Balas Indria. Perkenalkan, namaku Hasbi. Nama kamu siapa? Indria, jawab Indria mencoba tenang tetapi menundukkan pandangannya. Mungkin ini takdir, gumam Hasbi lirih. Apa? Tanya Indria kurang begitu mendengar. Tidak apa-apa, ayo minumlah, biar hatimu sedikit tenang. Maaf ya, aku izin minum dulu.
Setelah Indria berbalik arah agar wajahnya tidak terlihat saat minum, lelaki tersebut juga mengalihkan pandangan ke arah lain untuk menghormati Indria yang minum biar tidak sungkan. Tetapi diam-diam lelaki itu tersenyum lebar.